Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Putri Mertanadi dengan NIM 2113041010 dari kelas 2A Pendidikan Biologi. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan saintifik, pendekatan TPACK, serta bahan ajar kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pendekatan saintifik, yaitu merupakan metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran ilmiah atau scientific teaching dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan saintifik ini akan berfokus pada kegiatan kompetensi peserta didik dalam melakukan eksperimen dan juga observasi. Nah, selanjutnya adalah karakteristik yang dimiliki oleh pendekatan saintifik ini. Yang pertama yaitu proses pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, menggunakan keterampilan proses sains dalam membangun pengetahuan. Yang ketiga, melibatkan proses kognitif yang merangsang perkembangan intelektual siswa atau berpikir tingkat tinggi. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pendekatan saintifik ini. Yang pertama yaitu mengamati atau observing, di mana pengamatan ini yaitu pengamatan langsung pada objek penelitian secara sistematik. Yang kedua yaitu kegiatan menanya atau questioning. Nah, di mana kegiatan ini peserta didik dapat menanyakan informasi ataupun materi yang belum jelas kepada gurunya. Nah, yang ketiga itu kegiatan mengumpulkan informasi atau mencoba. Nah, di mana kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan lainnya, di mana peserta didik dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang saling. Yang keempat yaitu kegiatan mengalar atau mengolah informasi. Nah, di mana kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan yang ketiga, di mana peserta didik akan mengolah informasi yang sudah didapatkannya dan kemudian menghubungkan dengan peristiwa yang ada dalam kehidupan sehari-harinya atau kegiatan mengalar. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu mengkomunikasikan, di mana kegiatan ini yaitu menyampaikan hasil konseptualisasi dalam bentuk lisan, tulisan, diagram, bagan, gambar, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kegiatan mengkomunikasikan atau menyimpulkan ini juga dapat melibatkan guru dalam memberikan konfirmasi jika terdapat kesalahan ataupun tambahan materi yang belum disampaikan oleh siswanya. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan menciptakan atau membentuk jaringan atau networking. Selanjutnya adalah pendekatan TPACK, merupakan model pembelajaran dengan menerapkan pendekatan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, TPACK ini merupakan kepanjangan dari Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Kemudian terdapat 3 komponen yang terdapat dalam pendekatan TPACK ini. Yang pertama yaitu komponen teknologi, kedua komponen pedagogi, yang ketiga komponen konten pengetahuan. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari pendekatan TPACK ini. Yang pertama itu Pedagogical Knowledge atau unsur PK. Nah, yaitu pengetahuan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran. Contohnya itu metode belajar, penguasaan kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu content knowledge atau CK, terkait dengan substansi materi yang harus dikuasai oleh guru. Karena substansi materi yang dikuasai oleh guru ini akan berpengaruh pada pemahaman belajar siswanya. Yang ketiga yaitu teknologi knowledge atau TK. Unsur ini berkaitan dengan pengetahuan tentang pentingnya integrasi atau penguasaan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah contoh pendekatan TPACK dalam pembelajaran biologi. Yang pertama itu aspek PK atau unsur PK, di mana guru menggunakan metode presentasi di kelas dan siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti pada gambar di samping contohnya. Selanjutnya adalah aspek CK atau unsur CK-nya, yaitu guru memberikan penugasan kepada siswa terkait dengan materi sistem reproduksi pada ikan atau pada kelas Pisces. Nah, di mana penugasan ini terkait dengan mencari atau mengidentifikasi organ-organ reproduksi pada ikan serta fungsinya, kemudian menampilkan dalam bentuk Adobe Animate, di mana contohnya itu pada gambar di samping. Kemudian yang ketiga itu aspek TK atau unsur TK-nya. Nah, di mana siswa melakukan presentasi terkait hasil kerja kelompoknya melalui laptop yang terhubung dengan layar.
Selanjutnya adalah bahan ajar kurikulum 2013. Nah, bahan ajar kurikulum 2013 ini terdiri, yang pertama itu bahan ajar visual. Bahan ajar visual ini yaitu bahan ajar yang terkait dengan indera penglihatan. Nah, contohnya itu seperti buku, kemudian pamflet, dan lain sebagainya. Kemudian bahan ajar audio. Nah, di mana bahan ajar ini akan ditangkap oleh indera pendengaran. Di mana contohnya itu radio, kemudian kaset piringan hitam seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bahan ajar audio visual, di mana bahan ajar ini dapat ditangkap oleh indera pendengaran dan juga indera penglihatan. Contohnya itu seperti film, video, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bahan ajar multimedia interaktif. Contohnya itu adalah CAI atau Computer Assisted Instruction. Nah, selanjutnya adalah bahan ajar kurikulum merdeka. Bahan ajar kurikulum merdeka itu terdapat 3 bahan ajar. Yang pertama, modul ajar. Nah, modul ajar ini merupakan modul yang telah disediakan oleh pemerintah dan dulu diperbolehkan untuk melakukan modifikasi sesuai kebutuhan, asalkan dalam modifikasi tersebut masih sesuai dengan konteks dan tujuan pembelajarannya. Kemudian modul ini terdiri atas kumpulan topik yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang telah disediakan oleh pemerintah tadi. Nah, kemudian yang kedua adalah buku teks, di mana buku teks ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu buku teks yang dimiliki oleh siswa atau diberikan pada siswa. Kemudian yang kedua adalah buku teks yang dimiliki oleh guru, yaitu sebagai panduan guru. Yang terakhir adalah modul khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di mana dalam modul ini terdiri atas langkah, tujuan, kemudian media pembelajaran, serta proses asesmen yang semuanya dilakukan untuk mencapai maksud dari penguatan profil pelajar Pancasila atau 3P ini. Nah, kemudian modul ini juga memberikan guru keleluasaan ataupun kebebasan untuk merumuskan dan juga menentukan serta melakukan modifikasi yang sudah disediakan oleh Kemendikbud. Nah, asalkan modifikasi tersebut masih sesuai dengan karakteristik, isi, dan juga proyek yang disesuaikan pula dengan kebutuhan peserta didiknya. Nah, baik, sekian penjelasan dalam video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.